Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Audio teks by El Baca, berdasarkan buku Sang Penguasa The Prince karangan Niccolo Machiavelli. Topik 18. Bagaimana Raja harus setia memegang janji. Machiavelli membuka bab ini dengan pengakuan yang terdengar jujur sekaligus mengejutkan. Ia berkata bahwa semua orang tentu memuji pemimpin yang jujur, setia, dan terbuka, bukan yang licik dan penuh tipu daya. Namun kenyataan dalam sejarah menunjukkan hal sebaliknya, justru para penguasa besar seringkali adalah mereka yang lihai menipu, cerdik memperdaya, dan pandai melanggar janji pada saat yang tepat. Mereka menang bukan karena kejujuran, tapi karena kecerdikan membaca situasi. Machiavelli di sini tidak sedang memuliakan kebohongan, tetapi menyingkap realitas politik. Dalam dunia kekuasaan, kata-kata manis sering kalah oleh strategi. Ia ingin menunjukkan bahwa kejujuran yang kaku tanpa kecerdikan bisa membuat seorang pemimpin menjadi korban dari permainan orang lain. Ia lalu menjelaskan bahwa dalam perjuangan ada dua cara untuk menang, melalui hukum dan melalui kekerasan. Hukum adalah cara manusia, sedangkan kekerasan adalah cara binatang. Karena cara manusia seringkali tidak cukup, pemimpin harus tahu kapan bertindak dengan cara binatang. Machiavelli mengutip kisah alegoris dari zaman kuno, di mana pahlawan Achilles dan para raja besar dididik oleh Chiron, makhluk setengah manusia, setengah binatang. Simbol ini berarti bahwa seorang pemimpin harus menguasai dua sifat, kebijaksanaan manusia dan naluri binatang. Ini adalah metafora klasik Machiavelli, pemimpin sejati adalah gabungan antara akal dan insting. Ia harus lembut seperti manusia saat berbicara, tapi ganas seperti binatang ketika keadaan menuntut. Tidak ada pemimpin besar yang hanya mengandalkan salah satu. Dari sini, Machiavelli berkata bahwa raja harus bisa meniru dua binatang, rubah dan singa. Rubah untuk mengenali perangkap, dan singa untuk menakuti serigala. Jika raja hanya menjadi singa, ia mudah tertipu. Jika hanya menjadi rubah, ia mudah ditaklukkan. Pemimpin yang bijak tahu kapan harus licik, dan kapan harus tegas. Perumpamaan ini sederhana tapi tajam, cerdik untuk bertahan, kuat untuk berkuasa. Dalam politik, keberanian tanpa kecerdikan adalah kebodohan, kecerdikan tanpa keberanian adalah kelemahan. Machiavelli menekankan keseimbangan antara kecerdikan dan kekuatan. Ia kemudian menyampaikan prinsip yang sering disalahpahami banyak orang. Seorang pemimpin tidak wajib menepati janji jika janji itu akan merugikan dirinya, atau jika alasan yang membuatnya berjanji sudah tidak berlaku. Menurutnya, dunia ini tidak dipenuhi orang jujur. Karena manusia sering tidak menepati janji mereka sendiri, maka pemimpin tidak bisa selalu terikat oleh janji-janji tersebut. Mereka yang paling berhasil adalah mereka yang tahu cara menutupi kebohongannya dengan cara yang tampak meyakinkan. Machiavelli menegaskan, rakyat mudah tertipu, dan selalu ada orang yang siap untuk ditipu. Machiavelli menulis ini bukan untuk menanamkan kejahatan, tapi untuk menggambarkan dinamika kekuasaan yang nyata. Dalam politik, kejujuran sering menjadi alat, bukan prinsip mutlak. Pemimpin yang terlalu polos akan cepat disingkirkan oleh mereka yang licik. Ia menyarankan agar pemimpin tahu kapan harus berbohong demi tujuan yang lebih besar. Sebagai contoh, Machiavelli menyinggung Paus Alexander ke-6, penguasa yang terkenal karena kelicikannya. Ia menipu dengan luar biasa, pandai bersumpah palsu, dan selalu mendapatkan yang diinginkan. Semua orang tahu ia suka menipu, tapi tetap saja banyak yang tertipu olehnya. Menurut Machiavelli, itu karena Alexander sangat menguasai ilmu menipu, dan tahu bagaimana membuat kebohongan tampak seperti kebenaran. Contoh ini menggambarkan bahwa reputasi licik tidak selalu menghancurkan kekuasaan jika dijalankan dengan cerdas dan terencana. Paus Alexander bukan dihormati karena jujur, tetapi karena berhasil. Dan dalam dunia Machiavelli, hasil akhir lebih penting daripada cara mencapainya.
Machiavelli lalu menegaskan sesuatu yang terdengar dingin tapi realistis, seorang raja tidak harus memiliki semua sifat baik, tapi harus tampak seolah-olah memilikinya. Artinya, pemimpin tidak wajib selalu benar-benar jujur, suci, dan baik hati. Tapi ia harus terlihat seperti itu di mata rakyat. Karena di dunia politik, penampilan sering lebih penting daripada kenyataan. Raja boleh keras di balik layar, tapi di depan umum ia harus tampak pengertian, setia, dan berbudi luhur. Machiavelli tahu bahwa rakyat menilai pemimpin dari apa yang mereka lihat, bukan dari apa yang sebenarnya terjadi. Maka pemimpin yang cerdas membangun citra. Ia mungkin berbohong demi menjaga kepercayaan, karena dalam politik kepercayaan adalah alat kekuasaan. Namun Machiavelli juga mengingatkan, ada waktunya raja benar-benar harus meninggalkan kebaikan demi menyelamatkan negara. Dalam situasi ekstrim, ia boleh menentang belas kasih, kejujuran, bahkan agama, jika itu diperlukan demi bertahan. Tapi ia juga menegaskan, lakukan itu hanya bila keadaan memaksa, bukan sebagai kebiasaan. Ini adalah wajah paling realistis dari Machiavelli. Politik bukan soal moral pribadi, tapi soal keberlangsungan negara. Ia tidak menganjurkan kejahatan, melainkan ketegasan dalam memilih antara dua keburukan demi mencegah keruntuhan yang lebih besar. Karena itu, Machiavelli menutup dengan nasihat terakhir, pemimpin harus sangat berhati-hati dengan apa yang ia katakan. Ia harus terlihat sebagai orang yang jujur, tulus, dan saleh, bahkan jika kadang tidak demikian adanya. Sebab kebanyakan orang menilai berdasarkan yang terlihat, bukan yang dirasakan. Hanya sedikit yang tahu kenyataan sebenarnya, dan mereka pun tidak berani melawan mayoritas. Akhirnya, Machiavelli menyimpulkan, rakyat menilai pemimpin dari hasil, bukan proses. Selama seorang raja berhasil menaklukkan dan memerintah dengan kuat, caranya akan selalu dianggap benar. Orang lebih mudah terpikat oleh hasil yang tampak besar daripada oleh kebenaran yang tersembunyi. Inilah puncak pemikiran Machiavelli, politik adalah panggung besar, dan citra adalah kostum kekuasaan. Pemimpin boleh memerankan kebajikan, asalkan naskah akhirnya membawa kemenangan dan ketertiban. Dunia, katanya, lebih sering mengagumi keberhasilan daripada kejujuran. Bersambung ke 19. Bagaimana menghindari aib dan kebencian.